Manfaat narkoba dan atau ganja di medis di bidang kesehatan. Mencegah Alzheimer. THC, bahan aktif yang ada dalam ganja, diketahui dapat memperlambat perkembangan penyakit Alzheimer. THC memperlambat pembentukan flak ambit dengan memblokir enzim di otak yang membuatnya. Yang kedua, mengurangi efek samping obat hepatosis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan tentang narkoba dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelas 10 Di sini saya akan menjelaskan pengertian narkoba, bahaya dan dampak narkoba bagi pola hidup kesehatan, faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba, penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, penyalahgunaan narkoba bagi keluarga, penyalahgunaan narkoba bagi sekolah, jenis-jenis narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nabza yang merupakan psikotropika dan zat adiktif. Jenis narkoba dibagi menjadi 3 golongan pada dasar ketergantungan. Yang pertama yaitu narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 contohnya seperti ganja, opium, dan tanaman koka. Tanaman ganja, opium, koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 biasanya bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan 2 kurang lebih 85 jenis, diantaranya Martin, Alvarodin, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Jenis dan bahan pembuatan narkotika yaitu jenis narkotika jenis sintetis. Contohnya amfetamin, metadon, desmethamphetamine, dan sebagainya. Yang kedua, narkotika jenis sintetis, morfin, heroin, kodein. Yang ketiga, narkotika jenis alami. Contohnya ganja dan koka. Faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Yang pertama yaitu penyebab dari dalam diri dan kepribadian remaja yang biasa disebut faktor disposisi. Yang kedua, ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan tuntunan lingkungan. Ketiga, kepribadian yang lemah. Keempat, kekurangan kepercayaan diri. Kelima, ketidakmampuan mengendalikan diri. Keenam, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru, dan ingin berpetualang. Ketujuh, mengalami tekanan jiwa. Ke-8, tidak mempunyai tanggung jawab. Ke-9, tidak ketahuan akan bahaya narkoba. Penyebab yang bersumber dari orang tua yang biasa Penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkoba bisa dari orang tua atau keluarga yang biasa kurang harmonis, yaitu orang tua broken home, orang tua atau ayah dan ibu tidak harmonis. Ketiga, orang tua kurang atau tidak ada komunikasi dan keterbukaan. Keempat, orang tua terlalu memanjakan. Kelima, salah satu atau kedua orang tua adalah pemakai. Penyalahgunaan narkoba dari kelompok sebaya. Adanya satu atau beberapa penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkoba yang bersumber dari kelompok sebaya.
Yang pertama yaitu adanya satu atau beberapa anggota kelompok sebaya menjadi penyalahguna narkoba. Yang kedua, adanya anggota kelompok sebaya menjadikan pengedar narkoba. Yang ketiga, ajakan, bujukan, dan iming-iming teman atau anggota kelompok sebaya. Penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkoba dari kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu masyarakat yang tidak acuh atau tidak peduli. Yang kedua, longgarnya pengawasan sosial masyarakat. Yang ketiga, banyaknya pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, penyalahgunaan masyarakat yang buruk. Penyebab penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yaitu tergantungnya fungsi otak dan perkembangan. Yang kedua, intoxikasi atau keracunan. Yang ketiga, berulang kali kambuh. Dan keempat, gangguan kesehatan. Penyalahgunaan narkoba bagi keluarga. Yang pertama, suasana hidup yang tentram dan nyaman menjadi terganggu. Yang kedua, membuat keluarga resah karena barang-barang berharga hilang. Yang ketiga, anak berbohong, mencuri, bersikap kasar dan asosial. Penyalahgunaan narkoba bagi sekolah, menciptakan ikum acuh tak acuh dan tidak menghargai pihak lain. Yang kedua, mencuri barang milik teman atau karyawan sekolah. Bahaya dan dampak narkoba bagi pola hidup dan kesehatan. Yang pertama yaitu dehidrasi. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Dengan dosis berlebihan juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Jika penggunanya bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, apresiasi, serta kecemasan terus-menerus. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakaian yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebihan sehingga kesadarannya berkurang di